Anda kembali bersama kami. Jadi Mbak Titi, kalau di konteksnya untung rugi buat kami sebagai pemegang hak pilih, yang mana Mbak Titi? Sistem proporsional terbuka atau sistem proporsional tertutup? Ya, baik tertutup, terbuka, itu ada kelebihan, ada kelemahannya. Lalu titik temunya itu adalah kalau mau tertutup, maka demokrasi internalnya harus berjalan. Yaitu harus ada pemilihan internal yang melibatkan anggota dan pengurus partai secara berjenjang. Sehingga kemudian ketika pemilih diperhadapkan pada pilihan hanya berupa tanda gambar, tapi itu adalah merupakan hasil amplifikasi atau eskalasi proses yang sudah berlangsung di internal, bukan hanya dikendalikan oleh elit atau struktur yang sifatnya terbatas di partai politik. Jadi membangun kebersamaan dan kepemilikan dalam proses pemilihan nomor urut. Kalau dia mau terbuka, kita harus kemudian berkompromi juga, Kang Aceh. Misalnya, alokasi kursi di dapilnya jangan terlalu besar. Karena kalau terlalu besar, maka caleg terlalu banyak, pemilih kebingungan, apalagi di luar dugaan nih. Misalnya, partai politik 2019 ada 16, 2024 nambah 2, ternyata jadi 18. Alokasi kursinya tidak berubah. Itu akan menambah beban pemilih untuk mengenali para caleg. Oleh karena itu, maka ada konsekuensi-konsekuensi. Nah, kita belum sempat ini mendiskusikan, membahas tentang perbaikan-perbaikan dari implikasi sistem. Mengapa kalau kami di Perludem berpandangan pilihan terbuka tertutup itu kalau melihat langgam Mahkamah Konstitusi dan juga politik hukum di dalam konstitusi kita merupakan ranah pembentuk undang-undang, karena selama ini contoh misalnya ambang batas pencalonan presiden, sesuatu yang dianggap sudah jelas di pasal 6A ayat 2 itu dimaknai sebagai open legal policy oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu model keserentakan pemilu, Perludem datang ke Mahkamah Konstitusi minta agar pemilu serentak nasional dan daerah sebagai titik temu nih mengatasi kerumitan itu, begitu ya. Lalu Mahkamah menolak karena kata Mahkamah itu adalah open legal policy. Yang kata Mahkamah harus ada 5 hal yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang dalam memilihnya. Dan ini mestinya juga diterima ketika nanti kita bicara pilihan sistem ini untuk pemilu mendatang. Contoh, kalau dia itu berimplikasi terhadap perubahan undang-undang, harus dilakukan dengan partisipasi semua kalangan. Kemudian juga dilakukan lebih awal, sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi. Kemudian juga dengan cermat menghitung implikasi teknis atas pilihan model tersebut. Yang keempat juga memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih. Dan yang terakhir, ini pesan MK nih, tidak acap kali mengubah model-model sistem pemilihan langsung. Jadi kalau langgam itu dimainkan MK, sebenarnya itu udah tepat. Jadi Mahkamah itu bermain pada asas dan prinsip. Itu juga yang ditekankan Mahkamah Konstitusi ketika kami menguji soal daerah pemilihan. Mengapa MK membatalkan lampiran 3 dan 4 Undang-Undang 7 2017? Karena dia bertentangan dengan asas dan prinsip pembentukan daerah pemilihan. Jadi Mahkamah itu harus memesankan, oke, pembentuk undang-undang, pilihan sistem pemilu itu harus, satu, misalnya tadi, memperkuat sistem kepartaian, memperkuat sistem pemerintahan, koheren dengan sistem perwakilan kita. Kedua, misalnya, dan lain sebagainya, catatan-catatan berikutnya. Jadi Mahkamah jangan tertarik masuk kepada tadi ya, kalau dimohonkan oleh pemohon ini sangat teknis sekali. Jadi selain pilihan sistem, ballot structure-nya harus seperti apa, atau desain surat suaranya seperti apa, metode pemberian suaranya, penentuan calon terpilihnya, tapi Mahkamah perlu berpegangan pada tadi asas prinsip yang memperkuat konstitusionalitas pemilu, memperkuat demokrasi, dan juga tadi memperkuat kualitas pemilu kita. Nah, kalau soal tadi ya, mana yang lebih berdaulat, sebenarnya dua-duanya bisa dibikin berdaulat, tapi yang sekarang ini kita tidak mungkin mundur ke belakang karena prosesnya sudah berjalan. Baik, gitu. Baik. Ini tampaknya kami perlu mengajak Mbak Titi juga berbincang dengan setidak-tidaknya Sekretaris Jenderal dari Mahkamah Konstitusi supaya bisa jadi bahan pembelajaran buat mahasiswa hukum tata negara di seluruh Indonesia. Terima kasih Mbak Titi. Ini memang di layar tertulis untung rugi coblos partai bukan caleg. Saya masih punya waktu 2 menit Bang Eriko. Besok mau ulang tahun, kami tentu publik menanti sekali pidato Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, katanya mau ada kejutan. Kejutannya siapa capres-cawapres enggak? Itu yang paling ditunggu. Begini Mbak Fristian, tadi saya di luar juga tadi sudah ditanyakan sama teman-teman.
setiap ketemu teman-teman media itu terus yang ditanyakan. Apa sama ini seperti ya? malam ini saya tanya Sama seperti lagi, malam ini Mbak Fristia. Alangkah indahnya kalau saya tahu, saya pasti jawab apa yang disampaikan Berarti Mbak belum Fristia. ada kader yang tahu? Cuma begini, kalau itu pun, andaikan pun, itu tadi sudah dijawab oleh Mbak Puan juga, andaikan pun kami tahu, tentu kan tidak elok kalau kita mendahului. Namanya kejutan. Kalau kejutan ya harus pada waktunya. Dan begini, saya ini melalui BTV. Nanti kalau dikasih tahu sekarang, besok jangan-jangan BTV nggak hadir lagi di Kemayoran. Bukan orangnya, tapi apakah akan diumumkan bakal capres atau cawapresnya? Ya kita nantikan sajalah. Karena kenapa? Namanya kejutan. Apa yang mau diumumkan oleh Ibu Ketua Umum, saya jujur saya belum tahu sampai saat ini Mbak Fristian. Ya besok kita tunggu, kita nantikan bersama. Dan ini juga satu hal yang menarik yang membuat semua juga menjadi perhatian. Kami sungguh bersyukur. Ini kan ulang tahun ke-50. Kalau ulang tahun ke-50 itu kan ulang tahun emas, Mbak. Ya katanya kalau dulu life begin at 40. Kalau saya karena saya sudah over gocap, life begin at 50 lah, Mbak Fristian. Kalau Mbak Fristian kan masih, jadi ya kita tunggu saja besok ya Mbak Fristian. Sekali lagi terima kasih untuk ucapan selamatnya Kang Aceh dan kita semua. Dan kami mohon doanya supaya acara besok bisa berjalan dengan lancar dan baik. Dan itu semua untuk kemaslahatan masyarakat banyak dan rakyat Indonesia. Oke, kita ini semua partai politik punya menjalankan fungsinya ya, termasuk juga PDP. Terima kasih Bang Eriko, terima kasih Mbak Titi, terima kasih Pak Mada, dan terima kasih juga Kang Aceh sudah gabung bersama kami. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Anda yang sudah nonton kami. Wah, saya jadi buru-buru. Terima kasih, kita jumpa lagi besok dengan obrolan lain. Saya Fristian Grich. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.